Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita masih bisa bermajlis pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah, sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi dalam hadis beliau, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah fardu ain bagi setiap kaum muslimin, dan juga sebagai pengamalan dari Allah, memakanal mu'minuna biruka, dan tidaklah semua kaum muslimin semuanya berjihad, tetapi adakan sebagian dari mereka itu liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari, untuk mendalami agama. Yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi, untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada komunitasnya. Kita masuk kepada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzab. Khatama, telah menutup Allah ala qulubihim, di atas hati mereka, wa ala, dan di atas sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka, gisyawatun, terdapat penutup, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat dahsyat. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid dharaini ya rabbal alamin. Khatamallah ay toba Allah. Khatama itu memberikan stempel, ya, memberikan cap, atau mematenkan, toba'ah, mematenkan. Ala qulubihim, di atas atau pada hati mereka. Ya. Fala ta'ni khairan, maka mereka itu tidak akan bisa memahami kebaikan. Wala tafhamu, dan juga tidak akan memahaminya. Wa haqiqatul khatmi, dan hakikat dari al-khatm itu adalah al-istithaq, yaitu meminta penguatan atau ikatan, minjak mas adanya, makhraja min, keluar, anhu darinya, mafihi, apa yang ada di dalamnya. Jadi al-khatmu itu yang disebut diambil firman Allah, khatamullah itu, khatam itu digunakan untuk menutup atau menyetempel, sehingga sesuatu yang dari luar itu tidak bisa masuk, dan sesuatu yang berada di dalam itu tidak bisa keluar. Nah, orang-orang kafir itu Allah berikan stempel di dalam hati mereka. Dan ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, berbicara tentang orang-orang kafir yang ditakdirkan oleh Allah sejak awal mereka hidup dalam kekafiran dan tidak akan pernah masuk Islam. Nah, orang-orang yang ditakdirkan Allah seperti itu, betapapun banyaknya ayat yang kita bacakan, betapa banyaknya hadis yang kita sampaikan, ya, mereka mendengar, mereka melihat, tetapi la ta'ni khairan, mereka tidak bisa memahami kebaikan tersebut, wala tafhamu, dan tidak akan bisa mencernahnya, gitu ya. Qala ahlus sunnah mengatakan, hukima ala qulubihim, dihukumi atas atau pada hati mereka, bil kufri, dengan kekafiran,
lima sabaqo atas apa yang telah lampau min ilmihi dari ilmu Allah al-awwal awal fihim pada mereka. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu menutup hati mereka itu bagi orang-orang kafir yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi kafir sebagaimana yang kita bahas pada minggu kemarin. Waqala al-Mu'tazilah mengatakan ju'ilah telah dijadikan ala qulubihim di atas hati mereka atau pada hati mereka alamatun sebuah tanda ta'rifuhul malaikatu yang para malaikat akan mengetahui mereka itu. Jadi kalau pendapatnya Mu'tazilah itu pendapat yang eh, pendapat yang unik ya, memiliki pendapat yang unik. Apa itu pendapat yang uniknya? Ya, beliau mengatakan khotamallah itu yang dimaksud dengan khotamallahu ala qulubihim itu adalah Allah memberikan tanda di hati orang-orang kafir tersebut sehingga para malaikat itu tahu ketika melihat tanda itu, oh itu orang kafir. Dari awal Allah takdirkan kafir dan sampai mati dia akan kafir sehingga nanti dia akan bersama dengan orang-orang kafir di dalam neraka. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Jadi tanda. Wa ala sam'ihim dan pada pendengaran mereka. Ay ala maudhi'i sam'ihim. Maksudnya adalah pada tempat pendengaran mereka, itu telinga. Fala yasma'unal haqqah, maka mereka tidak mendengarkan kebenaran, wala yantafi'una bihi, dan tidak bisa mengambil manfaat dengannya. Wa arada ala asma'ihim, dan menginginkan dengan kata ala asma'ihim atas pendengaran-pendengaran mereka, kama qala ala qulubihim, sebagaimana Allah berfirman terkait hati mereka. Jadi maksudnya adalah Allah itu memberikan penutup pada mereka ya, pada hati mereka, sekaligus Allah juga menutup pada pendengaran mereka. Jadi ayat ini kan berbicara tentang pendengaran, berbicara tentang hati, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan, tiga hal ini. Jadi yang dua yang pertama yaitu hati sebagai tempat untuk berpikir dan mata sebagai dan telinga sebagai alat untuk mendengar, itu Allah tutup sehingga tidak bisa memahami kebenaran dan tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang mereka dengar. Wa ala absarihim bisyawah, dan pada penglihatan mereka itu ada bisyawah, penutup. Jadi hadza ibtida'u kalamin syawah ay bita fala yarawna al-haqqah. Jadi ala absarihim bisyawah, di dalam penglihatan mereka itu ada penutup sehingga mereka tidak bisa memandang kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih di mana? Ai fil akhirah, yaitu di akhirat. Wakilah, dan dikatakan di dalam pendapat yang lain, azab yang dahsyat yang menimpa orang kafir itu adalah al-qatlu, yaitu pembantaian, wal asru ya, dan penyanderaan atau penahanan, fit dunia, di dunia, wal azabu, dan azab ada ilmu yang terus berlangsung, fil uqbah ya, fil uqbah, pada hari pembalasan besok. Dan ini kilah ya, dikatakan kilah. Kenapa? Karena kita jumpai orang-orang kafir ya, tidak ada yang dibinasakan, tidak ada yang binasa, maksudnya mereka malah yang membinasakan kaum muslimin di Gaza, di Lebanon, di Suriah gitu ya, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga penafsiran yang pertama itu sudah pasti, yaitu fil akhirah, azab yang dahsyat itu sudah pasti di akhirat. Adapun di dunia maka itu tergantung. Wal azabu, dan azab itu, apa itu azab? Kullu ma ya'ni al-insan, segala sesuatu yang eh, manusia itu menjadi lelah dengannya. Wa yasyukku alaihi, dan berat atasnya. Jadi azab itu membuat lelah. Manusia itu kalau kena azab membuat lemah, kemudian membuat letih, kemudian berat. Qala Al-Khalil mengatakan, al-adzabu, azab itu adalah ma yamna'ul insana, sesuatu yang menghalangi manusia
an muradihi dari tujuannya. Wa minhu dan darinya diambil kata al-azbu, air yang tawar. Jadi al-azbu, ya al-azbu itu diartikan dengan tawar ya. Al-azbu diartikan dengan tawar. Al-azbu dalam bahasa Arab li'annahu yamna'ul atos. Karena air tawar itu menghalangi dahaga atau menghilangkan dahaga. Qauluhu dan firman Allah wa minan nasi dan di antara manusia. Man yaqulu amanna yang mereka mengatakan kami beriman billahi kepada Allah. Ya, amanna billah wa bil yaumil akhir dan juga kepada hari akhir wa ma hum bimu'minin dan sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, ayat ini nazalat fil munafikin, turun kepada orang-orang munafik. Wa aktsaruhum minal yahud dan kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini menarik, Al-Baghawi mengatakan orang-orang munafik itu di zaman Nabi itu kebanyakan adalah kalangan Yahudi. Yahudi pura-pura masuk Islam, pura-pura Islam, padahal mereka masih dalam keadaan kafir. Ya. Hari ini mungkin ada orang Yahudi munafik gitu ya, pura-pura masuk Islam, kemudian menyerang Islam dalam gitu ya. Wa minan nasi ya jam'u insan. Wasummiya bihi dan dinamakan manusia itu dengan insan di dalam bahasa Arab. Li'annahu karena sesungguhnya ia ohida ilaihi dimintai perjanjian kepada Panasia maka manusia itu lalai, lupa. Jadi kenapa manusia di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan insan dan juga diserap di dalam bahasa Indonesia manusia karena insan itu atau sifat manusia itu lupa. Mereka sudah dimintai perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Mereka mengatakan qalu bala syahidna. Bukankah tidakkah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan, kata Allah. Mereka mengatakan qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Tetapi setelah dilahirkan di muka bumi, ternyata mereka ada yang kafir, ada yang munafik dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa. Akhirnya dinamakan dengan sumyal insanu insanan linisyanihi bima uhida ilaihi. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah. Dan sungguh kami telah menjanjikan atau mengambil janji kepada Adam ya sejak sebelumnya, maka kemudian itu pendapat yang pertama. Wakila dan dikatakan manusia itu dinamakan insan lidzuhurihi karena nampaknya. Nah, manusia itu dinamakan manusia karena nampak, nampak segala hal. Manusia itu ingin nampak, ya. Manusia ingin nampak. Sifat manusia itu ingin nampak. Sebagaimana sifat manusia itu eh, suka lupa, gitu ya. Min qaulihim ay absorta. Min qaulihim dari ungkapan mereka ay absorta. Engkau melihat. Wakilah dan di pendapat pada pendapat yang lain dinamakan manusia itu li'anna karena manusia itu pengennya di alam, di lem-lem gitu ya, di berbuat baik, diberbuat baikin orang gitu ya, ingin diperlakukan secara baik atau ingin dicintai gitu ya. Jadi manusia itu Imam Al-Baghawi di sini menyebutkan ada tiga definisi insan di dalam bahasa Arab. Yang pertama insan bermakna anisyan yaitu lupa, kemudian al-insan bermakna az-zuhur yaitu nampak, dan yang ketiga adalah al-insan bermakna uh, ma yusta'nasu bihi, itu pengen dilem-lem gitu ya. Dan itu manusiawi ternyata begitu. Manusia itu ternyata begitu. Tiga-tiganya itu ada pada manusia semua. Manusia itu ya pelupa, manusia itu ya suka nampak. Dia sudah nampak, berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Mereka tidak nampak. Tapi manusia itu
memiliki badan kasar, kemudian mereka bisa melihat satu sama dengan yang lainnya, kemudian eh, manusia itu memiliki sifat untuk dihargai oleh orang lain, ingin dianggap keberadaannya oleh orang lain, profiling dan lain sebagainya, yaitu manusiawi. Dan yang ketiga di sini disebutkan li'annahu yasta'nas bihi, karena manusia itu ingin dilem-lem, ingin dihormati oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang lain, dan itu semua adalah manusia. Bisa positif, bisa negatif. Positif kalau semua ranah-ranahnya dalam ranah-ranah kebaikan. Ya, misalnya manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk lupa. Bayangkan manusia itu tidak bisa lupa sama sama sekali. Semua hal yang sudah terjadi padanya itu tersimpan rapi di dalam memori. Itu malah akan susah. Kita pernah disakiti orang, kita pernah kecelakaan, kita pernah melihat sesuatu yang horor, kita melakukan hal-hal tertentu yang tidak baik. Kemudian kita itu mengingat, ingat terus, oh betapa menderitanya kita dengan ingatan-ingatan masa lalu yang kurang baik tersebut. Sehingga lupa itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan Allah itu mengangkat taklif dari orang-orang yang lupa. Dan itu sekali lagi adalah karunia Allah yang luar biasa. Karunia Allah yang luar biasa. Kemudian zuhur misalnya nampak. Ya, manusia itu kadang perlu untuk dibutuhkan. Misalnya di sebuah wilayah tidak ada dai sama sekali, tidak ada yang alim, tidak ada yang paham fikih. Mau tidak mau, kalau kita itu merasa memiliki kemampuan di bidang itu, ya kita harus menampakkan diri. Meskipun sebenarnya para thalibul ilmi itu malu-malu untuk menampakkan diri, gitu. Ya diam-diam saja, gitu. Disuruh jadi imam juga tidak mau jadi, ya, ngeles gitu. Kalau jamaah mojok gitu. Tapi pada keadaan tertentu memang harus itu huriyat yudhir nafsah, harus menampakkan dirinya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan tempatnya, dan untuk kemaslahatan agamanya. Bayangkan kalau masyarakat itu salah, kemudian biarkan salah semua. Ya, kita yang menanggung dosa. Ya, menanggung dosa. Dan kemudian yang ketiga itu disebutkan yustaknasubihi, pengen dihargai. Jadi manusia itu memang sifatnya ingin dihargai. Semua manusia seperti itu. Dan itulah Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Maka ketika Allah memuliakan Bani Adam, menciptakan taklif, menciptakan akal, menciptakan kesempurnaan, maka Allah menitipkan kemuliaan pada diri masing-masing manusia untuk menjaga kemuliaan harga dirinya. Maka di dalam istilahnya orang Makassar itu ada sirri. Buya Hamka punya buku kecil sirri itu, harga diri. Kemudian ya itu manusiawi dan harus dijaga. Makanya di dalam maqasid syariah itu ada hifdzul adat, menjaga kehormatan. Bahwa kehormatan manusia itu tidak boleh dilecehkan, kehormatan manusia itu tidak bisa direndahkan, dan kita menghargai manusia itu sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Lebih-lebih kalau orang itu baik, lebih-lebih kalau orang itu beriman kepada Allah, maka lebih wajib lagi kita menghormati mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang menghina orang lain, orang yang membeberkan aib orang lain dan sebagainya. Nabi mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Nah, itu ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita cukupkan untuk tafsir ini. Kemudian ada yang ditanyakan?